Halo guys, balik lagi ke konten gua. Kali ini gue bakal road trip lagi guys. Kali ini gue bawa Dorion ke Surabaya. Nah, gua bakal bikin konten kayak sebelum-sebelumnya guys. Jadi semuanya tuh mulai dari biaya tol, biaya listrik, ngecasnya di mana. Bakal gua cantumin semua dan bakal gue bahas dengan relatif detail lah di akhir video. Ini hari Rabu malam, jam 7 malam, tanggal 18 Februari 2026. Gue bakal trip ini sampai Minggu sore berangkat dari Surabaya ke sininya lagi. Nah, gue bakal bareng keluarga gue sama orang tua gue, sama adik gue yang pertama, yang cewek namanya Farin, sama yang paling kecil namanya Raffi, yang cowok itu. Sama ada lagi saudara juga orang Surabaya namanya Zahra, yang waktu itu ikut juga guys di vlog yang camping tuh. Dia ceweknya Mas Amirul yang kemarin ikut gue ke Jogja. Nah, oke guys, bentar lagi bakal berangkat, mungkin sekitar 5-10 menitan lagi. Nanti bakal gue update terus. Ini Darionnya baru banget gue cuci, makanya masih kinyis-kinyis. Kalau misalnya Ato belum sempat gue cuci, kemarin balik dari Jogja. Ini guys bagasi ya guys. Ini tas adek gue, ini tas ortu gue, ini tas gue, tas adek gue yang cowok, ini yang cewek. Ini bawa portable charger, ini tas Zahra, sama ini ada bawaan-bawaan buat keluarga yang di sana. Nah, ini tripnya baru gue mulai 1,1 km yang lalu. Dari titik gue mulainya mungkin sekitar 2 kilometeran. Fixnya gue bakal kasih tahu nanti. Oke guys, ini di gerbang tol Citerep 2, kita masuk ke tol Jagorawi. Di gerbang tol Citerep 2 ini, karena dia bagian dari Jagorawi, bayarnya satu harga 7.500. Nanti kita habis ini bakal lewat tol Jor aja. Ini udah nyampe di Pasar Rebo guys, gerbang tol Pasar Rebo. Di sini bakal tap lagi untuk masuk tol Jor. Jor biasa ya, Jor 1, pokoknya Jor yang asli, bukan Jor 2. Dari sini kita bakal ke arah timur nanti. Nah, tol Jor ini juga kayak Jagorawi, dia satu tarif, yaitu 17.000. Gerbang tol Cikampek Utama guys, bayar 27.000. Kayaknya bakal bayar tol lagi pas sudah sampai di Kali Kangkung. Oh ya, sama nambahin, gue tuh awalnya waktu berangkat tuh pakai mode eco untuk nyetirnya dan regenerative brakingnya yang paling kuat. Nah, tapi kalau misalnya mode eco tuh justru kayak misalnya udah 80 km per jam ke atas tuh malah harus agak dibejek gitu guys, gue ngerasanya ya. Jadi gue mode normal aja dan itu tuh lebih enak guys. Kalau misalnya 100 tuh nggak perlu digas banget, jadi nggak boros. Nah, itu entah kenyataannya gitu apa gaya berkendara guanya aja ya. Pokoknya gue ngerasa bisa lebih hematnya dengan mode normal kalau di tol gini. Terus regenerative brakingnya gue juga jadi yang normal, bukan yang paling tinggi, karena kalau yang normal tuh terlalu ngeden, yang ada malah jadi kita ngegas lagi. Kalau misalnya ini kan jadi dia lebih meluncur aja gitu, jadi walaupun energi yang bertambahnya saat dilepas gasnya tuh gak begitu banyak, tapi dia nggak perlu ngegas lagi jadinya. Ini di kilometer 196, berhenti dulu karena ada yang mau ke toilet. Kayak gue bakal sambil nunggunya bakal ngecas juga aja. Ini rest area yang sama
kayak yang gue gunakan di trip sebelumnya nih, yang ke Jogja kemarin minggu lalu. Guys, karena ada beberapa yang mau ke toilet, akhirnya berhenti dulu. Di sini lagi ngecas dan dapat segini, kecepatannya 118-an. Nah ternyata tuh kalau ngecas ada tampilan gini ya guys, tampilan gini kayak di HP ya. Tuh, nah ini chargernya ada yang 120 kW, tapi gue pakai yang sana yang 200 kW. Nah selain dua itu ada juga yang AC. Nah selain yang AC ada juga yang di sisi sana 25 kW dan 50 kW. Gue waktu minggu lalu ke Jogja pakainya yang di sisi sana. Sekarang karena bawa yang besar nih, bawa Darion, jadinya pakai yang besar yang 200 kW. Nah sekarang gue juga bakal ke toilet. Gue ngecasnya tadi cuma beli 9 kWh karena pakai saldo refund dari PLN Mobile-nya. Gitu guys. Jadi ya sedapatnya aja. Selesai dari toilet kita berangkat lagi. Guys, gue baru aja ambil footage buat B-roll, baru mau ke toilet, ternyata casnya udah kelar guys. Jadi cepet banget, kalau misalnya hampir 120 kW gitu ngecasnya itu cepet banget. Ya sekarang gue ke toilet aja dulu deh, habis toilet baru kita berangkat. Ada temen juga tuh, Darion juga dia pakai yang 50 kW SPKL yang itu yang kemarin gue pakai waktu pakai Atowan. Nah kalau misalnya yang kita nih sekarang di sini, sebenarnya kalau pakai Darion mendingan yang sisi sini guys. Jadi kalau misalnya kalian ke kilometer 166, lebih baik kalian ke yang ujung karena yang di sini yang kenceng-kencengnya guys. Guys ternyata gembus guys yang kanan belakang. Guys karena tadi yang ban kanan belakangnya jauh banget ya bedanya, jadi gue minta cek dulu nih. Ini udah jam berapa ya? Udah malam banget, hampir jam 11 lah, 11 kurang 15 masih buka guys untungnya. Ini 24 jam ya pak? 24 jam guys, jadi kalau misalnya ada kendala dia buka terus. Jadi ini minta dicek dulu ada yang bocor apa enggaknya. Kalau misalnya ada yang bocor biar bisa ditambal dulu guys. Guys ternyata setelah dicek katanya sih cuma bocor halus banget kalau misalnya bocor, tapi kemungkinan enggak. Nah jadi ini kita lanjut dulu aja, ini TPMS nya sambil gua monitor terus. Dan karena tadi udah sempat ngecas jadi bakal berubah, kemungkinan kita tempat ngecasnya yang bakal jam waktu sahur aja guys. Guys ternyata tutup nitrogennya, jadi gua ke SPKLU aja sambil ngecas sambil pakai yang portable bawaan mobil pompanya. Nah. ...258, 261. Ya udah, oke lah. Udah cukup. Udah ya, cukup ya. Oke, kita matiin. Nanti setelah dicabut harusnya kalau misalnya udah pakai cairan ini gak bakal bocor lagi guys. Bismillah aja. Oke guys, setelah drama ban telah terselesaikan insya Allah, ini mau ke toilet. Sambil nunggu ke toilet gue juga colokin mobilnya untuk ngecas guys. Guys, jadi waktu mau nambel ban gue emang sengaja parkir di SPKLU biar bisa sambil ngecas. Nah gue ngecas sampai kelar nambel ban dan gue cabut, tapi tiba-tiba gue mau ke toilet jadi gue isi lagi. Nah makanya di sini ada dua transaksi yang terpisah guys. Ini sekitar 20 sampai 25 km lagi sampai ke gerbang tol Kali Kangkung. Untuk rest area yang gue targetin tuh masih 72 km lagi. Untuk jarak yang ada di baterai ada 156 km. Nah ini gue tapi udah mulai mengurangi kecepatan ya, menghemat energi. Tadi tuh gue sempat bawa agresif ya, boros karena kan banyak selisihnya tuh.
jarak dengan baterai yang ada di mobil. Nah, tapi sekarang udah mulai tipis, sekitar 70-an kilo aja. Jadi gue sesuaiin kecepatannya, mengingat nanti kan bakal ada nanjak-nanjak juga ya setelah dari Semarang untuk ke arah Salatiga. Guys, ini udah nyampe di gerbang tol Kali Kangkung, berarti udah mau Semarang ya. Ini tadi ngetapnya kan di Cikampek. Kalau misalnya ngetap di Cikampek sampai ke Kali Kangkung 413.500 untuk golongan 1. Ini ban nggak masalah guys, berarti tadi cairan yang bawaan mobilnya tuh untuk yang di tire repair kitnya tuh berfungsi sesuai ekspektasi. Ini kira-kira 50 menit lagi sampai ke rest areanya. Guys, ini udah tanjakan-tanjakan, dan kalau pakai mobil listrik seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya tanjakan dia tenaganya pasti ada, soalnya kan torsinya tinggi. Ini jadi tanjakan tuh kayak rasanya bukan tanjakan gitu guys. Coba lihat aja ke depan tuh. Ini benar-benar enak banget tuh, di bawah mobil juga digas terus masih bisa, kalau nggak sayang baterai mah ya. Astaga, kenapa tuh dia. Nah gitu guys ya, tapi kalau misalnya mau dibujok walaupun bisa ya, tapi boros baterai, jadi sebenarnya sayang juga. Yang penting intinya kita tahu lah kalau misalnya tanjakan tenang karena mobilnya pasti kuat. Oh guys, pintu tol Banyumanik tadi terakhir bayar di Kali Kangkung. Oh, di sini cuma tap aja guys kalau misalnya ke arah timur. Mungkin berarti tadi udah termasuk di yang Kali Kangkung bayar tol Semarang ya. Guys, ini manfaatin regenerative braking banget guys. Range-nya sisa 54 untuk rest areanya 16 kilo. Nah, jadi kalau misalnya lagi turunan gini udah benar-benar gagas garem, manfaatin regenerative braking aja. Guys, ini di rest area 456. Ini rest area yang berseberangan dan ada kayak jembatan gitu di Salatiga yang masuknya. Sekarang ini gue mau ke SPKLU nya guys, jadi ngecas sambil sahur puasa hari pertama guys. Dengan keadaan baterai 6%, akhirnya tiba juga nih guys di SPKLU. Providernya Astra Power kayaknya. Ini di KM456 nya ada yang 120 kW, tapi dia untuk CCS nya cuma satu, jadi kembali sama CHAdeMO juga, sama ada yang AC nya gitu. Jadi harus dipantau di aplikasinya guys, apakah kosong atau enggak. Nah sekarang gue bakal ngecas dan cari sahur di mana yang buka. Bisa dilihat guys, kecepatan yang didapat sekarang masih 83 komaan, belum dapat 120. Entah nanti bakal ke 120 apa enggak, nggak tahu ya. Tapi ini gue bakal tinggal dulu untuk sahur. Guys, di rest area 456 ini, jadi itu ada yang A, ada yang B, artinya ada yang ke arah Jakarta dan dari arah Jakarta. Dan di antara dua rest area tersebut tuh disambung dengan sebuah JPO guys, tapi JPO nya dijaga dengan kaca, jadi insya Allah aman guys kalau misalnya mau nyebrang. Guys, gue baru kelar makan, tadi ada satu tempat makan kayak nasi Padang. Dia bukannya 24 jam. Di sini sebenarnya banyak tenan, tapi mereka pada gak 24 jam guys. Malah nggak ada yang kayak warung-warung ibu-ibu gitu loh.
mungkin ada tapi di belakang, khusus yang ngebudiin truk. Ini ngecas dapat di 80-an aja guys, 85-an tadi. Nah ini kayak mungkin 15 menit lagi aja sih selesai. Ini yang lain pada nyoba nyebrang, gak nyebrang sih, nyoba di JPO-nya aja. Gue sih tadi udah kesana, gue turun, terus ternyata yang lain mau juga. Nah mereka baru pada kesana. Kalau gue nunggu di mobil aja. BTW ini udah mau azan subuh ya, belum waktu subuh, tapi ya udah imsak, paling 5 menit lagi lah subuh. Oke guys, nanti kalau misalnya udah berangkat gue kabarin. Kayaknya abis ini gue istirahat dulu, gantian nyetirnya. Guys, mobil baru aja kelar ngecas dan pas banget nih barusan azan subuh. Jadi keluarga gue juga yang lain belum pada kelar. Jadi kalau ngecas tuh kalau misalnya emang kita nyesuaiin dengan jadwal ya, jadi kita cari tempat yang bisa akomodir jadwal kita, kebutuhan kita tuh nggak bakal ngerasa kayak nungguin mobil ngecas gitu loh guys. Kayak ini tuh justru mobilnya kelar duluan ngecasnya, dan ini tuh kayak seringan gitu dibanding kita kelar duluan terus baru nunggu mobil. Lebih sering ya kitanya belum kelar mobilnya udah ngecas. Ya itu ada minusnya juga sih sebenarnya kalau misalnya di tempat yang rame kayak gitu kan kita harus segera pindahin mobil ya guys. Nah tapi kalau misalnya di tempat yang sepi kayak gini relatif lebih santai sih, asal dijagain aja. Kalau misalnya ada yang mau mati kita harus sadar diri langsung pindahin. Guys, selamat pagi, gue mau ngupdate. Jadi sebelum ini yang bawa mobil bokap gue, tapi setelah dari rest area yang kita tadi sahur tuh kayak cuma jalan ya sekitar setengah jam sampai 1 jam gitu, terus berhenti di rest area. Habis itu kita semua tidur 2 jam guys di mobil guys, nggak sambil ngecas nggak sambil apa, cuma pure karena capek aja. Nah terus setelah itu bokap gue nyetir kayak setengah jam sampai 45 menitan lagi, tuh sudah nggak kuat lagi guys, jadi akhirnya gue lagi yang ngecas. Ini udah nyampe di rest area 597A di Ngawi. Nah sekarang gue bakal ngecas lagi. Tadi bokap gue bawanya lumayan agresif ya guys, sampai 140-an gitu, jadi lumayan kepake baterainya. Tapi karena emang ke rest area yang gue tuju ke Surabaya apa ya, nggak begitu jauh lagi lah dengan jarak di baterai yang masih banyak. Jadi kayak misalnya ini 127 km lagi nyampenya, dan baterai di jarak di baterai ada 326 km. Guys, sudah tiba di kilometer 725. Di sini bakal ngecas lagi. Sekarang baterai 69 km atau 13%. Tadi pemakaiannya boros banget ya guys, karena mobil benar-benar dipacu karena tahu jaraknya aman. Mobil dipacu sama bokap gue sampai 140-an, gue terus juga bawanya jadinya agak ngebut. Ya, bukan agak ngebut sih, emang ngebut ya. Pokoknya nyentuh kecepatan yang gak bakal gue sebutin di sini. Dan sekarang bakal ngecas di 725A, dimana di sini tuh ada yang 100 kW paling cepatnya guys. Dan 120 nggak ada. Di sini ada dua yang DC, ada 50 kW, ada 100 kW. Ada juga AC di sana 22 kW kalau yang 3 fasanya ya. Mungkin satu fasanya 7 kW nih, sama kayak gini. Jadi yang gininya ada dua juga. Terus yang ada merek Finfast. Nah, selain yang di sini ada juga di sana yang punya Voltron. Kalau nggak salah ada satu DC, satu AC di sana. Nah, sekarang gue mau tinggal dulu untuk ke toilet guys. Yang lain ada di mobil. Udah kelar ngecas, ini habis cuci muka, sikat gigi juga. Kondisi baterai sekarang ada di 96% atau di 517 km. Ini ada perubahan rencana sedikit ya, penyesuaian lah. Jadinya ke Sidoarjo dulu. Dari sini 30 menit ke tujuannya, yaitu rumah teman dari ayah gua. Nanti baru habis itu kita ke daerah deket Waru situ, ngedrop Zahra, baru lanjut ke Lumajang.
Ini terakhir ngetep kayaknya di Banyumanik deh, seinget gue. Coba dari Banyumanik ini dari Semarang ke Surabaya pasti wah 456.000. Oke guys, ini bakal ke arah selatan ke Sidoarjo. Ketemu kembaran guys. Ini aslinya satu dealer, sama-sama dari dealer Cibinong. Tapi yang ini dibawa ke Surabaya. Baru kelar dari rumah Zahra, sekarang mau ke Lumajang. Ke Lumajang 2,5 jam, 143 km. Untuk baterai ada 86% atau 464 km. Kita bayar tol di gerbang tol mana tadi? Gunung Sari. Gerbang tol Gunung Sari bayar 6.000. Guys, udah sampai di gerbang tol Sidoarjo. 10.000. Gerbang tol ke Japanan. Ini untuk ke Lumajang masih 1 jam 41 menit atau 109 km. Oh, kayaknya baru tap. Sini di salah satu rest area, gue tadi ke toilet sama gantian nyetirnya. Gue istirahat dulu. Ke Lumajang sekitar 1 jam lewat dikit. Guys, ini udah tiba di gerbang tol Probolinggo Timur. Berapa ya? 101.500. 101.500. Guys, sudah nyampe di first stop di Lumajang. Sisa baterai 53% atau 284 km. Nih guys, baterai udah 51% atau 271 km. Ini udah di rumah saudara di Lumajang. Tadi sempat ke alun-alun juga nyari takjil. Dan sekarang nunggu buka puasa, istirahat. Kita udah nyampe di Hotel Aston Inn. Ini lumayan rame ya guys, kayaknya banyak turis yang mau ke Tumpak Sewu. Kayaknya pada nginepnya di sini. Ini ada event, jadi rame. Jadi mobil ditinggal kunci aja, dititipin ke satpam, tapi tadi semuanya dibantu kok. Ya nambahin guys, jadi hotel ini tuh harganya di sekitaran 400-an ribu gitu. Itu udah termasuk sarapan, karena ini lagi bulan puasa, jadinya sarapannya disesuaikan jadi sahur. Dan mereka kalau nggak salah dari jam 2:30 udah buka gitu deh. Untuk sahur 2:30 sampai jam 4 pagi. Guys, ini udah mau jam 3:30 waktunya kita sahur. Lima menitan lagi guys, subuhnya. Minum dulu. Guys, ini udah mau check out. Semalam abis sahur tidur lagi. Sekarang abis check out langsung OTW ke daerah Tumpak Sewu. Bakal ketemu keluarga juga yang di sana. Dari sana baru lewat ke arah Malang untuk ke Surabayanya guys. Guys, ini udah mau berangkat nih ke alun-alun dulu, habis itu baru kita ke Tumpak Sewu.
Guys, ini udah kelar di alun-alun. Dan ini nggak langsung ke Tumpah Sewunya, tapi ke rumah saudara dulu. Sejam 10 menit atau 41 km dari sini. Halo guys, ini udah nyampe daerah Oro-Oro Ombol. Ini pas banget azan zuhur ya, tapi ini hari Jumat jadi kita Jumatan. Jadi gue Jumatan dulu baru masuk ke rumah saudara guys. Guys, banyak oleh-oleh salak 3 dus sama banyak banget pisang. Akhirnya satu dilipat. Guys, ini ternyata disuruh lavatur sama saudara gue. Ini dijemput sama jeepnya. Guys, Daryonya ditinggal karena mau turun. Katanya medannya lumayan. Ya udah, jadi mobilnya kita tinggal. Guys, ini udah kelar dari Tumpang Sewu. Ini mau ke Surabaya tapi berhenti di rest area dulu untuk buka puasa sekalian ngecas. Baterai segini. Guys, sama Google Map diarahin lewat jalan desa gini guys. Tuh lihat. Karena di jalan utama banyak banget truk pengangkut pasir gitu. Di sini ternyata juga ada truk tuh. Tapi dikit sih. Guys, ada ini kearifan lokal nih guys. Lagi di pause dulu perjalanannya guys. Lagi loading. Suruh lewat jalan kayak ginian guys. Astagfirullah. Guys, ini beli jajan di Indomaret. Ini baru keluar dari daerah yang itulah pokoknya. Yang jalanannya begitulah. Guys, ini udah azan maghrib. Ini masih 55 menit sampai tujuan rest area yang tadinya kita mau tempat buka. Jadi tadi lewat jalan itu tuh wah banyak tantangannya guys. Yang Google Maps yang ngaco lah, jalanannya ketutupan sama truk sama mobil parkir lah. Jadi sekitar 45 menitan tuh kebuang di jalan itu guys. Jadi mendingan lewat jalan raya aja. Oke guys, gerbang tol Pakis. Mungkin kalau ke Surabaya baru tap, oh ya baru tap. Guys, ini kita di kilometer 66B. Ini ada charger yang 60 kW.
Ini ada charger yang 50 kW. Jadi di sini tuh nggak ada stikernya guys. Jadi gue bingung yang 60 mana, yang 50 mana. Gue tahu ada 60 ada 50 tuh dari aplikasi PLN ya. Jadi gue tadi yang kesini udah ngisi 1 kilo, sudah ngisi 1 kWh. Ternyata ini yang 50 kW guys kecepatannya. Akhirnya gue pindah ke yang 60 kW. Tapi yang di 60 kW juga kecepatannya ya cuma lebih 3 kW dari yang satunya guys. Jadi nggak full ya yang ini ya. Di sini gue ngecas bakal benar-benar secukupnya aja karena ya tergolong lambat lah ya kalau untuk mobil ini. Nanti gue bakal ngecas di Surabaya di yang ngebut banget guys. Nah, ini keluarga gue lagi pada jajan karena tadi waktu buka puasa benar-benar seadanya banget. Ngecas sebentar banget aja ya sambil jajan dan ngabisin saldo PLN Mobile. Sekarang ada 176 km, udah cukup untuk ke Surabaya, 60 km ke Bebek Goreng. Habis itu baru gua cas mobilnya guys. Oke guys, udah sampai di gerbang tol Kejapanan, artinya udah deket ya sama Surabaya. Bayarnya 59.000. Biasanya di gerbang tol Waru bayar 13.000. Guys, ini udah nyampe di Surabaya. Mau makan dulu di Bebek, namanya Bebek Purnama Asli. Keluar makan guys, abis ini baru ke penginapan. Guys, gue udah nyampe di penginapan di Mass Transit Santama 5. Tapi gue di sini naruh barang aja sama ngedrop yang lain. Gue langsung ke SPKLU guys. Udah ngecas tapi cuma dapat 58 kW di sini. Gak ada kecepatannya guys, di stikernya tuh nggak ada. Nah, di sini tadinya ada Bluebird juga, satu BYD E6 ya. Tapi bapaknya baru aja pergi. Gue coba ke yang satunya deh. Oke guys, gue udah pindah dan sekarang dapat di 105-an kilowatt. Ini satu mesin sebenarnya berdua sama BYD Atauan. Tadinya kosong, tapi pas gue masuk barengan juga sama BYD ini masuk. Lumayan lah, tadi di sini cuma dapat 50-an. Beda sih emang bentuk mesinnya juga. Tapi ya itulah sayang banget kok nggak dijelasin ya. Di stiker lah minimal kecepatan masing-masing mesinnya berapa kilowatt. Nih, ada 2 Atauan, ini mobil gua sama ada BYD E6 taksi-taksi. Itu guys. Nanti jadi kan ada 2 transaksi ya di SPKL ini. Yang satu di sini, yang satu di sini. Yang di sini tadi cuma 1 atau 2 kilowatt gitu isinya. KWH ya, sorry. Nanti dua-duanya bakal gue masukin. Guys, sudah berhasil ngisi 55 kWh tuh dalam 37 menit tadi. Cepet ya. Gue biasa pakai Atauan Dynamic biasanya. Ini jadi kayak kerasa cepet banget dengan jumlah sebanyak itu. Ini didominasi dengan Bluebird BYD E6 dan itu BYD M6 juga Grab Premium ya namanya kalau nggak salah. Oke guys, sekarang waktunya balik ke hotel. Baterai ada di 95% atau 512 km. Ya guys, gue udah balik ke penginapan. Sekarang gue bakal beberes terus istirahat. Nanti gue lanjut lagi pas besok subuh, sebelum subuh sih, nyari sahur guys.
Guys, ini udah siang ya, hari Sabtu, udah jam setengah 2. Jadi semalam akhirnya sahur di deket sini aja di sebelah karena telat bangun. Dan tadi pagi mobil ini sempat dibawa sama ortu gue sama adik gue yang cewek karena adik gue mau tes di salah satu perguruan tinggi di sini. Gue sama adik gue yang satunya di hotel aja nungguin. Dan sekarang ini karena mobil udah kotor, gue mau bawa ke tempat cuci mobil. Di sini udah kelar nyucinya tapi malah hujan tuh. Tadi waktu mobil lagi cuci sempat hujan terus tapi sebentar banget, tapi ya itu nyisain becek-becekan jadi ya kotor lagi. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting kan tadi tuh yang mau dicuci tuh dalamnya guys. Luarnya sih ya nggak apa-apa lah, kotor lagi juga. Guys, gue udah balik ke penginapan setelah tadi nyuci mobil. Nah, ini tripnya kok ke 282 ya, kayaknya setelah 1000 km dia ngeriset deh. Jadi mungkin sekarang 1282 guys harusnya. Guys, ini udah jam 4 sore, jam 4 lewat lah. Ini mau keliling Surabaya, ngabuburit dulu, terus nanti sekalian makan juga. So, guys, nanti gue masukin kompilasi videonya. One day later. Guys, ini hari Minggu jam 3 pagi. Ini mau nyari sarapan dulu guys, nyari sahur. Ini guys, setelah sahur sisa 68% atau 362 km. Hari ini nanti bakal balik sore paling atau siang. Halo guys, selamat siang. Hari ini udah mau jam 11 ya, jam 11 kurang 10 gitu. Ini udah mau pulang dari Surabaya, tapi ada beberapa tempat dulu yang harus didatangi di Surabaya. Sekarang kondisi baterai 64% atau 342 km karena tadi pagi sempat dibawa mobilnya untuk ngantar adik gue tes hari kedua di salah satu perguruan tinggi di sini. Guys, ini udah kelar semua urusan di Surabaya. Baterai sekarang 57% atau 306 km. Untuk rest area yang mau dituju ada di 171 km guys. Guys, ini ngetap tol pertama nih di gerbang tol Warugunung. Nggak tahu udah bayar apa baru ngetap masuk guys. Halo guys, ini ya berada di kilometer 575B di daerah Ngawi. Ini banyak banget guys chargernya dari PLN yang 180 kW ada 5, di sana juga ada AC sama yang DC 47, terus ada juga dari Finvest 2, terus Voltron ada 2 kalau nggak salah. Ini ada M6 juga ya. Tadi gue masuk sini keadaan baterai 8 atau 9% gitu. Nggak tahu ini bakal dapat 120 kW apa enggak. Biasanya sih dapat ya, tapi nggak tahu ini mungkin masih panas atau gimana baterainya. Ini gue bakal tinggal untuk sholat zuhur dan asar ya di jamak jadi bareng. Terus kemungkinan nanti bakal berhenti lagi waktu buka puasa guys. Di sininya sih lagi sepi guys PLN-nya.
Guys, ini gue udah kelar sholat, udah kelar jajan juga untuk buka puasa. Nanti gue bakal buka puasa di mobil sambil jalan aja, sambil jalan ke arah Pemalang. Nanti di Pemalang kita bakal ke kotanya, bakal keluar dari tol karena bokap gue ada yang mau dibeli di Pemalang makanannya guys, untuk makan malam. Nah sekarang baterai udah 92%, di PLN Mobile ada 2 menit lagi untuk daya yang gue belinya. Terus tapi adik gue belum kelar, dia lagi beli CFC. Jadi gitu guys, kalau misalnya kita sesuaiin ngecas dengan jadwal kita ya, mobil yang ada kelar duluan, kita nggak nunggu mobil untuk ngecas guys, karena kitanya emang lagi berkegiatan juga kan. Ini guys sudah kelar, sekarang range tersisanya tepat 500 km. Untuk ke Pemalang 289 km, ini belum ke tujuannya tepat, tapi di pusat kota Pemalangnya aja. Ke sana 3 jam 45 menit, kemungkinan nyampe jam 8:18 malam. Jadi bakal buka puasanya di mobil sambil jalan aja. Guys, kita udah nyampe Semarang, udah di gerbang tol Banyumanik ini. Ini kita bayar berapa ya? Tadi dari Warugunung kalau nggak salah. Dari Warugunung 462.000. Tadi hujan guys, dan gue bawa pelan aja biar hemat listrik. Oke guys, sudah nyampe nih di gerbang tol Kalikampung. Tadi dari Banyumanik ya terakhir. Saya ngatep Banyumanik. Kalau nggak salah di gerbang tol Kalikampung ini kita nggak bayar, cuma tap masuk. Nanti bayarnya lagi di Cikampek. Tapi kita kan bakal keluar di Pemalang ya. Nanti mungkin tap keluarnya di Pemalang. Nah ya baru tap masuk guys. Sini udah nyampe gerbang tol Pemalang, bakal keluar di Pemalang. Ini tadi terakhir tap tuh di Kalikangkung di Semarang. Bayar 157.500. Ini bakal nyari makan malam dulu di Pemalang. Guys, ini udah nyampe di tujuannya di Nasi Gromjang Pak Warso. Ini ada gue mau nunggu di mobil aja, jadi nyalain F mode. Dan ini sekarang gue mau turun guys. Guys, sudah kelar makan. Next ke rest area 229B. Sejam setengah lagi guys. Selesai makan di Pemalang, gue nggak diarahin lewat pintu tol Pemalang lagi. Jadi pintu tol Pemalang itu dari kota Pemalangnya tuh ke arah timur, dan karena kita ke arah barat ke Bogor, jadi itu muter. Jadi kita diarahin lewat pintu tol Brebes Timur. Jadi kalau dari Pemalang tuh ngelewatin Tegal dulu, baru masuk di pintu tol Brebes Timur. Guys, sudah tiba nih di kilometer 229B. Ini benar-benar banyak banget. SPKLU nya itu ada yang 180 nggak salah, ini 120 ini yang 120 juga.
itu 200, yang kesana-sana juga tuh masih banyak tuh yang DC, sama paling ujung ada Aceh. Ini kayaknya kerjasama sama BD, entah sponsorship atau entah CSR, gak ngerti juga ya. Tapi ini banyak banget ya, SPKLU Center. Dan di sini gue lagi cuma sendiri guys, gak ada yang ngecas juga. Guys, ini kayaknya udah puncaknya ya, di 122,2 kW ini. Untuk pengecasannya, untuk KWH yang gue beli masih 30 menit lagi sampai keisi semua. Jadi gue bakal ke toilet dulu. Dan ini mobil karena ada orang di dalam, bakal gue nyalain night mode aja. Gue bakal ke toilet dan gue bakal beli kopi juga. Karena perjalanan ke rumah masih sekitar 4 jam lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12. 12 kalau misalnya kali 2 aja udah 24. Sama Aceh 1, total 25 guys. Ada 25 spot atau ya 13 mesin. Dengan salah satunya Aceh. Nah, terus ini kekurangan dari On EV adalah kalau misalnya lagi ngecas, pintu kirinya tuh nggak bisa dibuka guys, yang belakangnya guys. Jadi kalau misalnya mau masuk harus nyentil dari pintu kanan. Karena kan dia sliding door ya. Dan sedangkan ada buat ngecasnya. Jadi harus dari kanan guys yang bisa dibukanya guys. Dua ini 180 kW. Kesana tuh udah 120 kecuali yang gua pakai. Nah, terus yang udah mulai ujung-ujung sana tuh udah yang 60 kW gitu guys. Jadi kalau misalnya gua nanti suatu saat bakal kesini lagi pakai Ato, pakai yang ujung-ujung sana guys, biar gak ganggu yang bisa cepet-cepet ini guys. Guys, tadi masih ada daya yang belum masuk tapi udah gua kelarin. Sekarang 88% atau 475 km. Gua kelarin karena udah kelar jajan dan udah cukup banget jaraknya. Ini 475 km, sedangkan ke rumah cuma butuh 261 km. Nanti gua bawa normal aja, nggak diirit-iritin kayak tadi karena marginnya udah aman ya guys. Oke, kita lanjut guys. Guys, sudah nyampe gerbang tol Cikampek Utama. Kita bakal tap kartu tol untuk bayar. Ada luarsa. Kok ada luarsa ya? Mas, kenapa ya mas? Udah ya? Kasih. Aneh guys, kenapa tadi ya? Oke guys, ini udah mau masuk tol Jor ya, atau lingkar luar. Nah, ini tol lingkar luar 1, bukan tol lingkar luar 2. Yang lama, tol yang lama. Di sini satu tarif cuma 17.000. Nggak cuma sih, lumayan mahal juga ini. Cipunir 6 masuknya. Oke, kita lanjut.
Gerbang tol Citerep satu harga guys 7.500. Ini gerbang tol terakhir yang kita lewatin ya. Oke. Di sini udah nyampe dengan sisa baterai 28%. Nanti gue bakal balikin lagi ke 100% karena kemarin kan berangkatnya dari 100% ya. Nanti gue balikin ke 100%, biayanya berapa bakal gue cantumin di akhir. Terus kalau misalnya tripnya juga ini udah preset 2 kali, jadi sekitar 2185 km. Oke guys, untuk trip kali ini udah selesai. Jangan lupa like sama subscribe juga, karena itu ngebantu banget untuk channel kecil kayak channel gue ini untuk nge-support untuk konten-konten selanjutnya guys. Thank you yang udah nonton. Ya guys, di sini gue akan ngejelasin ke kalian tentang biaya-biaya yang dikeluarin dalam trip ini. Yang pertama kita bahas biaya tol dulu ya. Biaya tol yang dikeluarkan pada trip ini adalah 1.979.500, jadi hampir 2 juta ya. Nah, tapi ini dengan lewat tol Jor 1, terus waktu pulangnya dari Surabaya keluar di Pemalang, tapi masuknya lagi nggak di Pemalang, tapi lebih ke arah barat, yaitu di gerbang tol Brebes Timur. Jadi itu motong harga tol juga. Terus ada biaya listrik. Untuk biaya listrik di sini mayoritas di SPKLU kecuali yang terakhir gue masukin juga ngecas di rumah, karena saat sampai di rumah keadaan baterai ada di 28%. Waktu berangkat baterai keadaannya 100%, jadi biar adil perhitungannya gue naikin lagi ke 100% dari 28%. Di sini gue melakukan perhitungan dengan tarif PLN Rp1.700 per kWh, dan perhitungan yang 1.700 per kWh ini hanya untuk yang di rumah ya guys. Jadi untuk di rumah gua ngisi ke 100% tuh ada di 49,68 kWh dengan harga Rp84.456. Yang lainnya di SPKLU semua. Jadi dari awal sampai akhir termasuk yang ngecas di rumah, total biaya pemakaian di untuk listriknya ada di Rp1.008.217. Untuk daya yang terisi ada di 342,68 kWh. Lalu ada durasi pengisian yaitu 272 menit, dan durasi pengisian ini hanya yang di SPKLU yang gua hitung ya guys, yang di rumah gak gua hitung karena ya itu biasalah kalau di rumah tinggal colok terus kita tinggal tidur. Itu guys. Terus selanjutnya jarak yang kita tempuh ada di 2185. Kenapa nggak sesuai dengan yang di trip A? Karena waktu kita berangkat kan sempat 1 kilometeran lebih, itu gue belum nyalahin trip A nya guys. Jadi ini sisa yang gue belum nyalain, gue masukin ke sini ada di 2185 km. Lalu setelah mendapatkan biaya yang Rp1.008.217 tadi dibagi dengan jarak yaitu 2.185 km, gue bisa mendapatkan biaya per kilometernya dalam trip ini ada di Rp461,43. Untuk energi yang digunakan dalam satuan kilowatt-hour per 100 km ya guys, itu ada di 15,683 sekian kilowatt-hour per 100 km. Oke guys, makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe untuk konten-konten seperti ini selanjutnya. Bakal ada konten menarik lagi nih guys sebentar lagi. Jadi kalian subscribe dan tunggu aja ya guys.